Sehingga ulama yang datang kepada seorang pejabat tidak boleh dong kita suudzon, kita justifikasi bahwa dia adalah ulama su yang tujuannya adalah menjual agama untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Rubbama yatruku ba'dun nasi at-taradduda ilal hukami takabburan alaihim wa dzalika minal jahli. Barangkali ada sebagian orang yang dia itu sama sekali tidak mau datang kepada pejabat, kepada umara, kepada pemerintah. Artinya itu adalah takabburan alaihim. Dia merasa kibir, merasa sombong, merasa lebih hebat, lebih mulia daripada para pejabat. Dan itu wadzalika minal jahli, dan itu termasuk bagian dari kebodohan. Belum. Assalamualaikum. Apaan tuh? Makan. Oh. Gimana sehat? Alhamdulillah. Payun lagi. Oh iya, boleh. 2 kali ya. Oh, ini keren nih. Tradisi yang harus dilestarikan dan ditanamkan kepada saudara-saudara kita. Biar berbeda tapi kita kan beda, Nur. Oh, beda dong. Beda nih, ada warna-warninya nih ya. Beda tuh. Jadi gini, Tat. Saya kadang bingung ya, sama orang-orang zaman sekarang. Mungkin akhir zaman kali ya. Jadi kayak misalnya ada seorang ulama dekat sama pemerintah gitu, itu ayo digosok gitu. Ada seorang ulama juga yang diajak berantem gitu, itu kayak saya juga bingung deh pokoknya, apalagi kan saya awam gitu ya misalnya. Jadi saya bingung kan, yang mana sih ini agama tuh tujuannya apa sih gitu, akhirnya gitu kan, berpikir gitu kan. Nah, yang saya tanyakan untuk ulama asu, pokoknya ulama yang dibenci Allah tuh pandangan Ustadz itu kayak gimana sih? Yang dekat sama pemerintah emang harus gak boleh gitu apa gimana sih? Ya. Penjelasannya. Jadi ulama yang dibenci Allah Ta'ala. Temen makan nggak apa-apa ya? Ulama, sambil jaga-jaga nggak apa-apa. Ulama itu kan jamaknya alim. Alim itu adalah isim fa'il dari kata alima ya'lamu ilman. Artinya orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu ya kita batasi ya secara khusus dalam ilmu syariat, ilmu agama. Ya, artinya seseorang yang dia itu dalam dirinya terdapat pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang ibadah, bersosial, bermasyarakat, berdakwah dan seterusnya. Baik itu luas atau sempit, itu namanya ulama. Nah, cuma memang lebih dominan yang namanya ulama ya otomatis pengetahuan tentang ilmu agamanya ya luas. Itu ulama. Lalu ulama terbagi menjadi 2. Ada ulama su, ada ulama soleh. Ulama su, ulama yang dibenci Allah Ta'ala itu oke ya, jangan yang jelek dulu, yang bagus dulu ya. Ulama yang soleh, ulama yang baik, itu bagaimana? Adalah seorang ulama yang mengamalkan ilmunya. Bermanfaat ya. Bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat juga bagi orang lain. Ya, dan itu biasanya tercerminkan di dalam perilakunya, sikapnya, perbuatannya, dan juga ucapan. Nah, sehingga di Indonesia ini banyak ulama-ulama yang soleh itu banyak. Itu kan di Banten misalkan Abuya Muhtadi, kalau zaman dulu mah ada Abuya Dimyati gitu ya. Kemudian ada Syekh Astari Cakung. Zaman dulunya lagi ada Syekh Ruyani, Syekh Sohib, Syekh Nawawi Banten. Banyak. Yang saya salutkan bermanfaatnya bahkan bukan untuk ke agama Islam aja gitu ya, ke seluruh manusia gitu ya. Ya, baik apapun agamanya gitu. Bahkan bermanfaatnya itu tidak ketika beliau hidup doang. Jadi sampai beliau itu meninggal, itu pun masih bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat dari sisi pengetahuan saja, tetapi juga sampai bermanfaat dalam hal materi. Nah, itu ulama soleh, gitu ya. Nah, sehingga kita ini kembali lagi harus milih-milih. Ya. Kalau memang sekiranya dia itu bukan ulama soleh, atau tunggu dulu, rem dulu dong. Ya. Nah, kalau ulama soleh baru kita ikuti, gitu kan. Dan itu bisa tercerminkan di dalam sikap, dalam perbuatan, dan dalam ucapan, gitu. Itu ulama pertama, ulama soleh.
Masuk. Nah, kemudian ulama yang su atau ulama yang buruk atau ulama yang dibenci oleh Allah Ta'ala, itu berarti kebalikannya. Yaitu seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, kemudian dia itu ilmunya tidak diterapkan di dalam dirinya, perbuatannya, ucapannya, itulah ulama su. Nah, tapi meski demikian, ya kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi bahwa si fulan ulama su, si fulan ulama su, itu nggak boleh lah. Itu mah haknya Allah Ta'ala. Cuman kalau saya pribadi sih langsung iya sudut poin aja ngeliat dari akhlak sih kalau saya pribadi gitu. Ya, Kalau memang saya itu. Jadi nggak ada kaitannya sebenarnya dengan dengan kedekatan ulama dengan pemerintah, nggak ada. Kalau kita berbicara sejarah mengatakan bahwasanya dakwah yang paling sukses untuk mengajak orang-orang menuju Allah Ta'ala, menuju Rasulullah, menuju agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah dakwahnya ulama-ulama yang memiliki latar belakang tasawuf. Seperti siapa? Wali Songo. Nih kan? Kalau di Banten di sini misalnya, putra dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, Kanjeng Sinuhun Sultan Maulana Hasanuddin. Nah itu Sultan Hasanuddin, beliau hanya sendirian. Tapi apa? Tapi mampu untuk mengislamkan satu provinsi Banten. Nih kan? Nah berarti itu adalah seorang atau dakwah dari seorang ulama yang memiliki latar belakang tasawuf. Seseorang itu tidak mungkin menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia itu memiliki latar belakang tasawuf. Gitu. Nah, sementara kita berbicara data ya. Data ilmiah. Di sini ada kitab nih. Lataiful Minanul Akhlaq, karya dari Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Di mana beliau ini ya seorang ulama, ya seorang wali, ya seorang ahli tasawuf, seorang ahli tarekat, dan berbagai macam keilmuan agama beliau kuasai. Tapi apa? Ternyata ketika beliau hidup, dekat kok dengan pemerintah, gitu. Dekat dengan pejabat, dengan umara kalau bahasa santrinya gitu ya, mesti ya. Dengan umara itu dekat. Nah, maka di sini yang dipertanyakan, jika ada seseorang oknum lah, ulama yang mengatakan bahwa ketika ada seorang ulama, ketika dia dekat dengan pemerintah, maka dia adalah ulama su. Hak dia apa untuk mengatakan bahwa ulama yang dekat dengan pemerintah adalah ulama su? Hak dia apa? Terus punya kapasitas apa untuk menjustifikasi seseorang? Apalagi seorang ulama gitu kan. Sementara ahli tasawuf itu sendiri dekat dengan ulama. Kayak boleh saya buka? Boleh nggak nih saya bacakan redaksinya gitu ya, supaya nggak jangan-jangan nih bohong nih tukang hoax gitu kan. Nah, namanya juga zaman sekarang gitu loh. Kayaknya nggak kesini kalau tukang hoax saya nggak kesini kayaknya. Nah di sini Sesuai data. betul, kita berbicara sesuai data. Nah di sini di jilid 1 Lataiful Minanul Akhlaq di halaman 487 beliau mengatakan wa mimma manallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya adamu taraddudi ila buyutil hukami illa li daruratin syar'iyyah turajjihu ala adami taraddudi mimma yanfa'uni aw yanfa'u ahadan minal muslimin. Allah Ta'ala itu memberikan karunia kepadaku bahwa aku ini tidak bolak-balik atau dia sering berkunjung kepada rumahnya para pejabat kecuali karena ada kebutuhan syariat, ya kan? Dibandingkan dengan tidak, artinya kalau di sini ada dua pilihan. Saya tidak berkunjung ke rumahnya para pejabat, kemudian pilihan kedua berkunjung ke rumahnya pejabat. Ini mana yang lebih unggul? Nah, kalau memang menurut hukum syariat itu lebih mengunggulkan saya berkunjung kepada rumah pejabat, ya maka saya akan lakukan. Tuh kan? Tapi dengan dasar apa? Dengan dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar mimma yang fauni, satu hal yang dapat memberikan manfaat kepadaku, ya, baik itu manfaat duniawi, ukhrawi, dunia atau akhirat,
atau memberikan manfaat kepada au yang fa'u ahadan minal muslimin, memberikan manfaat kepada salah satu dari muslimin. Nah, sehingga beliau ini tidak menafikan larangan secara mutlak untuk datang kepada pejabat atau umara, nggak ada. Tuh kan? Nah, sehingga di sini harus lebih dipertegas lagi. Harus dipertegas lagi. Kenapa sih? Atau apa yang harus dilakukan oleh seorang ulama ketika dia itu dekat dengan seorang pejabat? Kan? Poinnya. Nah, sehingga di situ beliau menyimpulkan fa'ulima annahu yushtaratun niyatus salihatu fit taraddudi wa adamihi. Sehingga di situ disyaratkan ada niat yang baik. Itu apa? Tadi saya datang ke seorang pejabat lantaran apa? Lantaran banyak dari masyarakat yang misalkan laporan kepada diri saya bahwa mereka terkena musibah yang musibah ini tidak bisa diselesaikan kecuali seorang pejabat. Otomatis saya mau nggak mau dong datang ke rumah pejabat atau datang ke seorang pejabat, kan gitu. Nah, sementara niat itu sifatnya ghaib, tidak bisa dilihat oleh mata kita, karena ini adalah urusan hati. Coba sekarang kalau misalkan saya ini menjustifikasi Gusti kesini, Gusti di sini menjadi mata-mata Belanda ini untuk membocorkan apa saja aktivitas yang ada di sini gitu. Kan bisa saja dong, namanya juga tuduhan gitu kan. Nah, tapi itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu urusannya hati. Nah, sehingga ulama yang datang kepada seorang pejabat tidak boleh dong kita suudzon, kita justifikasi bahwa dia adalah ulama su yang tujuannya adalah menjual agama untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Gitu kan, nggak bisa. Benar. Tapi lagian secara logika juga ya, kalau kalau pemerintah dijauhin ulama kayaknya gimana gitu ya? Atau nggak bisa, gitu ya? Nggak bisa. Soalnya antara ulama dengan umar itu harus berbarengan, saling, gitu kan? Benar. Nah, makanya pandangan ulama atau pandangan seseorang yang mengklaim bahwa harus menjauhi umara itu adalah pandangan yang jelas salahnya. Nah, di sini jelaskan juga nih. Farubbama yatruku ba'dun nasi at-taradduda ilal hukami takabburan alaihim wa dzalika minal jahli. Barangkali ada sebagian orang yang dia itu sama sekali tidak mau datang kepada pejabat, kepada umara, kepada pemerintah. Ya kan? Tapi dasarnya apa? Dasarnya bukan lantaran ingin menyelamatkan dirinya dari kedoliman misalkan. Tapi apa? Tujuannya atau dasarnya itu adalah takabburan alaihim. Dia merasa kibir, merasa sombong, merasa lebih hebat, lebih mulia daripada para pejabat. Dan itu wadzalika minal jahli, dan itu termasuk bagian dari kebodohan. Nah, sehingga seseorang yang menyatakan atau memiliki pendapat bahwa haram secara mutlak untuk mendatangi umara, ya kan? Maka itu adalah pendapat yang bodoh. Pendapatnya yang bodoh ya, bukan orangnya bodoh, bedakan ini. Pendapat yang bodoh, logikanya nggak nyambung, gitu. Ini pendapat atau uraian tadi itu adalah pendapat dari seorang ulama, seorang wali yang memiliki karakter atau backgroundnya itu adalah tasawuf. Padahal yang namanya tasawuf itu kan biasanya lebih vulgar gitu kan dalam menentukan segala sesuatu gitu kan. Tapi beliau ternyata tidak sekereng, bisa fleksibel. Ya, betul. Bisa fleksibel dalam menentukan segala macam pandangan. Nah, itu adalah gambaran daripada ulama yang mendatangi umara. Artinya, ketika seorang ulama mendatangi umara itu belum tentu masuk dalam kategori ulama su tadi, ulama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Itu belum tentu. Bisa jadi mereka yang teriak-teriak, yang wah ulama deket sama ini, sama pemerintah jelek, ulama jelek. Bisa jadi mereka. Terus ada nama-nama binatang itu, gimana tuh nyanyinya tuh? Kan ada nyanyiannya tuh, gimana tuh? Anjing, kucing, dan juga babi. Anjing, kucing, ada. hai juga babi, itulah
nama binatang. Nah, kan Ada. oknum gitu ya, Oknum, oknum dari pendakwah Ya. yang dia itu suka membawa nama-nama hewan-hewan yang ada di kebun binatang gitu tuh. Jadi aneh. Masa yang seperti itu dikategorikan sebagai seorang ulama. Jadi itu saya itu aneh. Saya enggak, saya sendiri enggak, saya enggak menganggap itu sih, enggak. Saya pribadi enggak. Itu apa? Itu seru-seruan. Seru-seruan lah. Ya, ngerokok dulu lah biar enak lah. Iya, sekarang saya juga bingung gitu. Kenapa ya? Apa ya? Dikit-dikit dekat sama pemerintah langsung dijelek. Apa jangan-jangan ada apa ya? Ya maksudnya Indonesia kan negara Pancasila gitu ya. Iya, Negara ya betul. apa Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Mm-mm. Apapun sukunya, agamanya gitu. Ya udah gitu maksudnya. Jangan-jangan dia itu ini sakit hati. Kenapa? Misalkan mengajukan sesuatu kepada pemerintah, bantuan gitu, bangunan atau segala macam, ternyata nggak direspon oleh pemerintah. Tuh wajar, ge. Dia kan suka ini biasanya, suka apa? Katakanlah meracuni pemikiran masyarakat untuk membenci, Ya kebencian ya. kebencian. Menebarkan Sehingga mungkin kebencian. itu yang tidak disukai. Ya. Banyak sih ya ormas-ormas, oknum-oknum ormas gitu ya, Mm-mm. yang mengatas agama tapi membawa kebencian, gitu, Nah. menebar kebencian. Mm-mm. Sehingga kasihan yang anak-anak yang awam yang kayak saya gini kan, yang akhirnya bingung kan, nih kemana nih arahnya. Cuman kalau saya pribadi sih nyari yang adem-adem aja lah. Ah, iya. Yang adem-adem. Yang sesuai di Indonesia aja gitu. Betul. Kita kan Sesuai di Bhinneka Indonesia. Tunggal Ika Ya, gitu ya. kan. Apa perbedaan itu pasti, tetapi yang namanya perbedaan itu tidak perlu dong musuhan kan gitu. Yang bahkan dengan adanya perbedaan itu muncul kok orang-orang seperti ini. Ya. Atau misalnya kalau semua orang Indonesia ini orang laki-laki semua gimana? Iya. Nggak bakalan muncul nih namanya Gusti gitu seru, kan. seru. Atau saya gitu, nggak bakalan. Jadi kayak pelangi itu apa indah warnanya itu sehabis turun hujan, indah penuh warna kan. Merah, Penuh kuning. warna. Kayaknya kalau merah aja kayaknya biasa aja gitu. Nggak ya. seru Nggak gitu seru. kan, justru itu lebih kepada warna Ya. menunjukkan neraka gitu. Nih neraka kan merah gitu ya. Ya. Kok jadi ini saya bahas ini jadi ya, jadi agak gimana gitu. Tapi cukup sangat ini Mm. mewakili. Makanya saya sengaja tabayun ngebahas ini ya itu yang ngerinya ya kayak gitu. Orang-orang yang awam gitu kan. Ya. Ya udahlah intinya pilih-pilih ulama, cari ulama yang ini aja lah, yang pasti-pasti aja lah. Ulama yang pasti-pasti Ya, aja, yang bener bikin- ngaji gitu, yang Betul. bener ngaji gitu kan. Yang bikin adem, bikin Iya. damai, indah Lihat gitu. dari kan. attitude lah, dari perilaku. Harus cerdas lah zaman Ya. sekarang. Kan harus cerdas Cerdas sekarang. zaman sekarang. Ngerepotin kalau nggak cerdas ternyata.